Kali ini saja tampak disudutkan oleh kadernya sendiri. Sebelumnya KPK telah meminta keterangan 2 orang mantan ketua DPC yang mengaku menerima sejumlah uang jelang Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum. 25 Mei 2012, Diana Maringka, mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara Partai Demokrat, bersedia memberikan keterangan kepada KPK. Diana mengaku menerima uang 30 juta rupiah dan 7.000 dolar Amerika Serikat. Diana tak mengelak kalau ada politik uang saat pemilihan Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Mengenai pembagian uang yang ada di Bandung Kongres kedua. Waktu itu Ibu menerima berapa dolar? 7.000 US. 7.000 US ya. Uang itu dari mana, Bu? Uangnya yang menyerahkan ke Ibu itu siapa? Pak Umar Hasan. Umar Hasan aja ya langsung ya. Oh gitu ya, Bu. Dari tim sukses Pak Anas Urbaningrum. Selang sekitar 2 minggu kemudian, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Boalemo Gorontalo Ismiati Saidi justru mendesak KPK segera memanggil Anas Urbaningrum. Ismiati mengaku menerima uang 15 juta rupiah dan 2.000 dolar Amerika Serikat guna pemenangan Anas menjadi ketua umum. Ismiati pun meyakini ada aliran uang proyek Hambalang ke dalam Partai Demokrat. Saya memintakan kepada Bapak SBY untuk segera memanggil ketua-ketua DPD maupun DPC kalau bisa disumpah pocong. Mereka bohong. Kalau bohong. Dan kalau saya bohong apa yang saya laporkan ke KPK, semuanya bohong. Saya minta digantung di Menara Gorontalo. Diana dan Ismiati hanya 2 dari puluhan kader Demokrat di daerah yang terus merasa tak nyaman atas terpaan dugaan korupsi yang terus kencang menghantam Demokrat. Pertemuan di Cikeas Selasa malam tanpa kehadiran Ketua Umum Anas Urbaningrum disengaja supaya kader daerah bisa bersuara bebas tanpa merasa ada tekanan dari sang ketua. Para ketua DPD ini wajar ya kalau meminta silaturahim dengan Ketua Dewan Pembina. Dan sangat arif bagi Ketua Wanbin untuk bisa menerima permintaan silaturahim DPD. Jadi menurut saya tidak ada yang luar biasa ya dari hal ini. Soal di Cikeas. Tim Liputan Metro TV. Ya. Soal di Cikeas sedikit, Mas Zahra. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Girl, put your records on, tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Pemirsa, sulit dipungkiri perhelatan silaturahmi seluruh DPD Partai Demokrat memiliki motif untuk kembali menggoyang Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Poster yang muncul adalah gambar pendiri partai Vence Rumangkang dan juga SBY. Tidak satupun gambar Anas terlihat dalam forum sepenting itu. Fakta lain, Anas sendiri tidak hadir dalam pertemuan. Dan inilah babak kedua menghantam Anas Urbaningrum setelah terpidana suap Wisma Atlet gagal menghantam Anas lewat skandal suap Wisma Atlet. Sejauh mana Anas bertahan, kami akan membahasnya bersama Wasekjen Partai Demokrat, Bapak Hasan Mustopa, Deklarator Demokrat, CISNS, dan pengamat politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya akan klarifikasi dulu nih Pak Saan. Tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya kita ada menghadirkan pakar komunikasi politik. Katanya ini kok masalah Anas tidak hadir kemarin, setiap kader Partai Demokrat ngomongnya beda-beda. Kalau Mas Saan sendiri, versi Anda, kenapa Pak Anas tidak hadir kemarin? Ya, pertama saya belum pernah tanya ya, tapi yang saya tahu partainya dia nggak diundang. Memang itu bukan acara Tidak partai. Diundang? Itu bukan acara partai. Sebentar, ya. Bukan yang mana nih? yang DPD atau DPD yang atau yang pendiri? mana nih? Yang acara di Sahid. Oh, pendiri. Oh, kalau kan gini, kan ada 2 kan, ada yang di Cikeas, yang di Cikeas tuh memang itu kan Dewan Pembina dengan para ketua DPD. Itu sesuatu yang biasa dan sering dilakukan oleh Pak SBY dalam setiap momen. Kadang bertemu dengan jajaran pengurus DPP, ya hanya dengan DPP. Jadi sudah biasa ketua umum tidak ikut? Enggak, pengurus dengan jajaran praksi, dengan DPD kan selalu itu. Itu kan dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan dari masing-masing apakah dari DPD, dari praksi dan dari DPP. Nah, kalau yang acara di Sahid itu kan acara deklarator dan pendiri
partai. Ya. Terus di situ kan ada Mas Cis nanti bisa bicara sebagai deklarator dan pendiri kan itu. Nah, itu bukan acara yang dirancang oleh DPP memang. Jadi itu acara murni, acara forum komunikasi. DPP tidak terlibat dalam membuat acara dan sebagainya. Dan maka ketika orang bicara soal kok gambar lain sebagainya dipersoalkan, memang karena itu acara bukan hajatnya DPP. Nah, ada kayak praksi memang diundang, tapi kan diundang tidak spesifik, diundang kepada praksi Partai Demokrat. Nah, sebagai pimpinan praksi, kita perbanyak undangan itu ya kita kirim ke kamar-kamar anggota. Anggota mau datang mau tidak, kita tidak terlalu ini kan. Tapi masing-masing juga kan pasti, apalagi waktu itu masih banyak jam-jam rapat di praksi. Nah, terkait ketidakhadiran Anas, ya itu kan dia DPP ya, yang ngundang pasti lewat, di kita kan ada bagian administrasi, ada yang namanya direktur eksekutif. Jadi kalau misalnya undangan dari luar itu ke DPP, itu mesti masuk ke direktur eksekutif. Di disitulah nanti pasti ada suratnya, apakah nyampe ke ketua umum atau tidak, saya tidak tahu. Baik, Pak Saan. Kalau Mas Cis sendiri dulu juga terlibat dalam Partai Demokrat ya, salah seorang pendiri. Ya. Kalau Anda melihat kultur di Partai Demokrat, apakah memang sudah biasa kalau pertemuan DPD dan lalu ada silaturahmi pendiri dan deklarator, lalu ketua umumnya tidak hadir? Itu sudah biasa tidak untuk kultur Partai Demokrat? Era saya tidak ada. Jadi kalau saya sih sebetulnya kalau organisasi ya harusnya aturan organisasi. Saya nggak tahu sekarang ADART Partai Demokrat seperti apa. Apakah membolehkan ketua Dewan Pembina memanggil ya, karena non struktural loh itu sebetulnya, memanggil DPD untuk hadir rapat mengenai Partai Demokrat tanpa ketua umum. Sekjen datang nggak? Sekjen nggak ada. Sekjen juga Karena nggak. itu khusus DPD dengan. Tapi itu dari penjelasan Mas Saad seakan-akan ini hal biasa bahwa nggak tahu. DPD Setelah hadir ke Cikeas 2005 dengan saya keluar, Dewan Pembina. saya tidak aktif di Partai Demokrat 2005. Setelah Kongres, setelah tersusun pengurusan, saya menyatakan saya tidak mau aktif lagi. Gitu. Sampai detik ini. Jadi kalau buat saya itu aneh pertemuan Pak SBY dengan DPD, Sonder, Sekjen dan Ketua Umum. Bahkan ketua-ketua DPP seharusnya hadir. Bahkan saya lihat tadi di pertemuan pendiri ada Andi Malarangeng, dia bukan pendiri. Ada Jerwacik, dia bukan pendiri. Ada siapa lagi beberapa orang ada di situ, lebih aneh lagi. Jadi Dan Mas Cis nggak datang. Saya pendiri. Tapi dapat undangan. saya menyatakan saya tidak mau hadir. Karena saya pengen istirahat lah, saya pengen jadi seniman dulu, pengen jadi pengamat dulu deh dari jauh. Gitu. Kalau kita tanya pengamat ya sekarang, Mas Burhan bagaimana menurut Anda dengan tidak hadirnya ketua umum? Dalam pertemuan Cikeas dan Sahid, Ya. ini 2 hari berturut-turut. Menurut saya ada semacam perlawanan ketidakhadiran. Jadi satu bentuk politik dengan menampilkan perlawanan secara tersembunyi, kalau istilahnya James Scott ya. Ini satu bentuk penolakan secara halus karena memang apa yang terjadi 2 hari terakhir itu tidak ada dalam ADRT. Coba lihat pasal 100 ADRT Partai Demokrat terkait dengan rapat-rapat atau pertemuan tingkat nasional. Itu nggak ada istilah silaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina. Yang ada adalah Rapimnas, Rakornas, Rakernas. Dan itu selalu melibatkan DPP. Mengapa DPP penting? Karena yang memiliki kemampuan eksekutorial itu DPP, bukan Dewan Pembina. Jadi memang makin lama publik semakin terbuka bahwa apa yang terjadi di internal Partai Demokrat adalah sebuah gridlock. Jadi kalau ibarat perempatan jalan, mobil maju nggak bisa, mobil mundur nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada 2 solusi yang saling bertentangan secara diametral. Solusi pertama itu yang diinginkan oleh Pak SBY dan kawan-kawan, yaitu solusi politik. Mengapa solusi politik penting? Karena ini terkait dengan masalah politik. Dibutuhkan satu solusi politik untuk menyelesaikan satu masalah secara dramatis. Karena bagaimanapun acuannya biasanya survei ya, popularitas Partai Demokrat merosot. Sementara Pak Anas dan kawan-kawan itu merasa solusi hukum penting. Pintu masuknya adalah konstitusi partai. ADART partai kalau kita cek dari pasal yang terkait dengan masalah kongres luar biasa, itu bisa muncul melalui 2 pintu. Ya. Pintu pertama atas permintaan majelis tinggi, pintu kedua itu melalui permintaan dari arus bawah. Sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah, terutama di tingkat provinsi, dan setengah dari DPC. Nah kalau mengikuti 2 opsi yang
bisa sampai ke KLB, itu opsi kedua jelas susah. Kemarin info yang saya dengar cuma ada 2 DPD yang secara terbuka meminta Anas nonaktif. Sebagian besar minta jangan. Kenapa demikian? Karena memang pintu masuknya belum ada. Pintu masuknya adalah kalau mengikuti Rakornas Sentul, itu kode etik baru yang disahkan di sana jika ada kader yang statusnya tersangka. Sampai sekarang KPK belum memutuskan nasib Anas. Jadi sekarang tinggal kembali yang pertama, Majelis Tinggi. Nah kalau misalnya Majelis Tinggi yang mengusulkan, maka dikhawatirkan terjadi perang saudara. Karena bagaimanapun hukum acara untuk sampai ke pemakzulan belum ada. Jadi ini saya sebut sebagai kebuntuan politik ya. Semacam gridlock tadi. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Sementara menunggu KPK terlalu lama. Iya. Jadi ini kira-kira yang Baik, ya, secara saya sekilas. akan coba lempar ke Mas Aan juga nanti, tapi kita harus jeda kembali Pak sebelumnya. Ya pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi. Dan katakan. Tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan. Tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan. Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Tadi kalau dari analisa Mas Burhan, seakan-akan kemarin tuh sudah jelas sekali bahwa SBY memang meminta Anas untuk tahu diri dan mundur, begitu ya? Oke, saya akan ke... Begini ya, tentu saja yang ingin saya katakan, Pak SBY merasa bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat selama setahun terakhir ini kejadian yang luar biasa. Dan karena luar biasa, dibutuhkan solusi luar biasa, bukan solusi business as usual. Tentu dia punya pikiran perlu ada terobosan politik secara radikal, termasuk dengan mengagendakan kegiatan yang di dalam ADRT nggak ada gitu ya. Nah termasuk saya terus terang 2 hari terakhir melihat pertemuan apa yang terjadi di internal Partai Demokrat, itu satu kontestasi terbuka. Jadi dalam politik itu kan biasanya ada unsur pasemon ya kalau istilah bahasa Jawa. Tetapi dalam apa yang terjadi 2 hari terakhir itu sudah terlalu terang benderang untuk bisa ditangkap Terang publik. benderang. Itu kalau analisa dari Anda. Cuma kalau dari Mas Aan sendiri, bagaimana lagi Anda bisa istilahnya membela begitu bahwa memang di sini Anas sebagai ketua umum tidak mendapatkan sindiran tegas begitu? Gini, apa yang disampaikan oleh Pak SBY lewat pidato itu kan himbauan terhadap semua kader. Himbauan terhadap semua kader Partai Demokrat, karena memang dari awal Pak SBY itu kan punya sikap dan pendirian terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi itu kan sangat jelas kan dan tegas. Nah maka bagi para kader yang memang sudah tidak sejalan dengan etika, semangat dan pendirian partai itu dipersilahkan untuk keluar dari partai. Dan tidak diajak untuk bicara sesuatu yang penting begitu kalau rapat-rapat. Bukan, ini himbauan terhadap semua. Bukan hanya himbauan terhadap para pengurus DPP, ini semua kader termasuk di daerah. Saya akan kembali ke pertemuan hari Selasa. Pertemuan yang kata Anda ini memang yang diundang hanya DPD. Nah ini sebenarnya memang bicara tentang Partai Demokrat secara keseluruhan atau jangan-jangan memang Anas yang dibicarakan karena orangnya tidak diundang? Saya tidak tahu karena memang saya tidak hadir kan gitu loh apa yang dibicarakan. Tapi yang pertemuan biasanya kan Pak SBY memberikan berbagai pengarahan dan juga mendengarkan masukan-masukan dari DPD. Pak SBY kan ingin mendapatkan masukan langsung dari DPD terkait dengan perkembangan partai di daerah. Dan tentu itu kan harus disampaikan langsung oleh para ketua DPD yang memang sehari-hari itu paham benar tentang kondisi partai di daerah. Itu disampaikan oleh Pak SBY. Tapi saya bantah kalau ini. Kalau cuma pengen mendapat masukan dari grassroots, Anas hadir nggak ada masalah. Ini pasti masukan tentang Anas. Ya, nggak asal gitu. Iya dong. Satu lagi, kan pertama itu. Kedua, Mas pasti lebih bebas bicara itu. kedua kan tentu juga daerah-daerah kan dimintai pandangan, dimintai soal Anas. bukan Anas, tentang perkembangan partai secara keseluruhan atau terkendangan terutama partai yang ada di nasional lah, DPP. Itu kan tentu disampaikan. Nah, supaya DPD itu bisa lebih lugas, tanpa ada rasa sungkan dan sebagainya, tentu kan Pak SBY dalam kerangka untuk menjaga kebaikan semua, itu kan biar DPD juga kan tidak sungkan misalnya untuk terus terang misalnya bicara, maka karena ini bagian dari sekali lagi untuk membicarakan tentang partai, dan tentu nanti DPD diminta mempersepsikan dan memberikan pandangan, tentu
supaya tidak ada itu tadi memang DPP secara keseluruhan tidak hadir karena itu mungkin salah satu bagian dalam. Tapi kenapa harus sungkan kalau ada ketua umumnya juga diundang? Apa mereka menjadi sungkan bicaranya? Itu yang saya bilang. Saya katakan gini tadi lagi, ini bukan soal sungkan. Ini kita ingin Pak SBY kan ingin mendapatkan sebuah masukan yang benar-benar objektif, genuine dari masing-masing DPD. Nah, tadi saya ingin mengomentari juga misalnya ada kaitannya dengan soal elektabilitas partai ya, yang selalu menjadi pertanyaan dari banyak pihak, dari publik dan sebagainya. Nah, soal elektabilitas partai kan gini. Partai Demokrat ini kan sebagai the ruling party pasti mendapatkan perhatian dan sorotan yang lebih besar daripada partai-partai yang lain dari publik. Nah, sorotan itu kan bisa dalam tiga level. Pertama soal keberadaan eksekutif, karena di ruling party karena kita juga di eksekutif sebagai yang memerintah. Yang kedua di legislatif karena juga kita mayoritas di DPR. Yang ketiga tentu DPP itu sendiri. Maka apapun yang terkait dengan tiga hal itu tadi itu selalu akan terkait dengan partai. Misalnya gini, kalau misalnya di eksekutif persepsi atau tingkat kepuasan publik misalnya naik turun trennya, tentu itu juga akan berpengaruh terhadap partai. Iya. Yang kedua, misalnya ada kader-kader yang di DPR terkena berbagai masalah sedikit pun, itu tentu akan dikaitkan dengan partai. Ya. Dan DPP Baik, pun Pak Saan, sama. saya harus potong. Kita akan kembali jeda dan sepertinya Mas Sis sudah tidak sabar untuk ikut komentar ya. Habis jeda ini saya akan kasih ke Mas Sis. Ya, pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tuhan, Partai Demokrat harus terus berbenah diri, melakukan koreksi dan perbaikan internal. Ya, kita lanjutkan kembali. Mas Sis, bagaimana komentar Anda terkait dengan pernyataan Mas Saan tadi? Ini dalam waktu singkat akan terjadi tarung-taring nih. Antara dua faksi. Saya nggak sebut faksinya siapa-siapa. Kurusetra ya. Faksi yang ingin menggoyang Anas dan faksi yang ingin mempertahankan Anas. Lebih banyak mana faksinya? Kekuatannya seberapa besar? Kekuatannya sama kuat, banyaknya nggak tahu. Kuat? Sama kuat, kekuatannya sama kuat, tapi banyaknya nggak tahu. Cuma ADART yang baru saya tahu sekarang, karena saya nggak pernah baca. Aneh, kenapa? Bahwa kongres luar biasa bisa dilakukan oleh majelis tinggi. Permintaan majelis tinggi. Padahal majelis tinggi itu cuma sebagian kecil manusia yang terkumpul di situ. Sedangkan pada umumnya fatsun organisasi itu atas permintaan arus bawah. 2/3 keseluruhan. Bahkan ini lebih aneh lagi. 2/3 DPD sama setengah DPC. Biasanya 2/3 dari keseluruhan lah, gitu ya. Ya, tapi sebenarnya begini Mas Sis. Kalau kita lihat hasil Kongres Bandung terakhir tahun 2010, itu memang ada satu institusi baru, super body, namanya Majelis Tinggi, dan kewenangannya besar. Kenapa itu terjadi? Karena ada sesuatu di Kongres itu. Ya, simpel saja. Yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memang di luar track yang diinginkan oleh Ketua Dewan Pembina. Kalau saya ngomong kayak gini kan bebas saja ya. Bebas. Jadi ada kewenangan yang besar sekali yang dimiliki oleh Majelis Tinggi, termasuk bisa mengusulkan kongres luar biasa. Kongres luar biasa, kalau kita lihat ADRT, itu memiliki kewenangan yang sama besar dengan kongres biasa, ya, kongres yang dijadwalkan 5 tahun sekali. Jadi di situ terlihat bahwa Majelis Tinggi di bawah kontrol Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, karena dalam ADRT juga dijelaskan, Ketua Majelis Tinggi ex officio Ketua Dewan Pembina, sementara Wakil Ketua Majelis Tinggi ex officio Ketua DPP. Cuma kalau misalnya melalui pintu Majelis Tinggi, pasti kan tidak bulat keputusannya. Karena pasti ada unsur DPP di situ yang meminta agar DPP tidak berlangsung. Tapi cuma menggoyang beberapa hati manusia. Tidak sebanyak itu, lebih gampang. Sementara arus bawah, ini penting untuk dijelaskan. Kongres terakhir di Bandung, memang sebagian kita tahu faksionalisasinya kuat. Karena dukungan antara DPD atau DPC untuk calon yang maju saat itu tidak bulat ya. Bahkan sampai 2 putaran itu menunjukkan bahwa masing-masing calon yang bertarung saat itu kekuatannya relatif berimbang. Cuma setelah 2010 itu ada musda di tingkat DPD, DPC yang menghasilkan satu komposisi